tidak bisa sampai. Mudah-mudahan telinga kita yang alhamdulillah forum hidayah terus masuk. Hati kita sampai ke hati kita suara hidayah mengiring kita sampai ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Dengan banyaknya kejadian dunia ternyata dijaga kita oleh Allah sehingga dunia ini tidak memutuskan, tidak juga bisa menutupi kita untuk melihat akhirat. Hidup kita di dunia sudah memandang sampai akhirat. Ya Allah, hamba-hamba pilihan Allah saja yang bisa hidup sampai akhirat. Dulu ada seseorang datang ke Ibrahim bin Adham. Dilihat hatinya ini bingung, gelap. Bingung melihat dunia ini ada apa, di dunia ini ada apa. Dia hidup dengan banyaknya kejadian, banyaknya masalah. Manusia kalau sudah hatinya tertutup melihat dunia ini sempitnya. Melihat dunia ini sempit. Kenapa? Karena hatinya banyak penyakit, banyak bisikan. Apapun jadi tidak enak kalau sudah hati ini tertutup. Orang bahari kalau sumpek bingung datang mereka ke Tabibul Qulub, kepada orang yang bisa ngobatin hati. Bukan ke dunia malam, bukan mereka mabuk-mabukan. Ketika mereka sakit, bukan mereka melihat handphone terus, enggak. Mereka langsung nyari siapa nih dokter hati mereka. Orang banyak sakit demam tahu dokternya. Sakit ini kalau sumpek hadir majelis. Kalau hati ini tertutup, mau bagaimana, apa yang aku harus lakukan? Duduklah di majelis, tidak ada tempat lain. Duduk sama orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini nyari ke Abi Ishaq. Siapa Abi Ishaq ini? Ibrahim bin Adham. Datang dia ke Ibrahim bin Adham. Kenapa? Karena dia tahu dia butuh orang seperti ini. Ya Ibrahim, dia bilang. Kenapa? Dia bilang. Aku nih bingung. Hatiku ini gelap benar, dia bilang. Gelap benar. Sampai datanglah kebingungan. Ibrahim bilang, mukamu sedih, benar sedih muka saya ya Ibrahim. Ibrahim langsung bertanya, dengan engkau bingung, dengan engkau sedih begini, apakah umurmu akan bertambah atau berkurang? Dia mikir, umurku tidak akan bertambah wahai Ibrahim, dan juga tidak akan berkurang wahai Ibrahim. Baiklah, ketakutan, kerisauan, memikirkan segala-gala yang ada pada dirimu dan nasibmu, nasib anakmu, keluargamu. Apakah akan bertambah rizkimu atau berkurang? Dengan kau mikir terus, kayak orang gila dia sampai dikatakan seperti Lailah wa Majnun. Mereka duduk mabuk cinta, tidak taunya bingung dalam memikirkan hidup ini. Padahal selama ini yang nanggung hidupnya kita kah? Kekuatan akal kita kah yang menanggung hidup kita ini? Tidak. Ada garisan takdir Allah. Ada garisannya. Dibilang sama orang ini, ya Ibrahim, aku tidak merasakan akan bertambah atau berkurang. Rizkiku tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Umurku juga tidak akan bertambah ataupun tidak berkurang. Baiklah. Kalau begitu, kenapa engkau bingung? Dibilang. Segala sesuatu yang Allah tuliskan tidak akan berkurang atau tidak bertambah. Kenapa engkau bingung? Dibilang. Tidak ada lain, kebingungan ini dikarenakan tebalnya dosa. Benar ya Ibrahim, aku ini banyak dosa, dibilang.
Aku ingin kau mengobati aku ini bagaimana caranya supaya aku ini bisa meninggalkan maksiat. Karena maksiat inilah yang membuat manusia bingung. Ada yang maksiat mata, tanpa kita sadari kita ngelihat yang tidak bagus-bagus di handphone ini, itu menutup hati. Kita tidak sadar kita jauh sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau pandangan-pandangan maksiat yang lain, atau lidah kita, atau telinga kita, atau hati kita yang bermaksiat. Dan maksiat yang paling dahsyat, banyak orang tidak mau bertaubat dengan maksiat ini. Kalau dosa besar ini harus pakai taubat. Apa? Sombong. Sombong ini, kalau sudah kita merasa diri lebih mulia dari manusia, kita ini sudah merasa sombong. Berkata Hasan al-Basri, mau tahu kita ini punya penyakit sombong, ketika kita keluar rumah kita sudah tahu bahwa ini lebih hina daripada aku. Kalau tingkah laku pemabuk misalnya, sekarang kita duduk di masjid, ada orang mabuk-mabukan, benar tingkah laku kita lebih mulia, kita yakin itu. Tapi meyakini orang mabuk itu lebih mulia dari kita, tidak boleh. Mungkin dia setelah itu dan detik ini juga dia taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba yang bertaubat. Amalan manusia kita jelas tahu ini yang baik, ini tidak baik. Tapi pribadi manusia sendiri, zat itu tidak boleh kita hukumi. Tidak boleh kita menghukumi orang ini tidak baik. Belum tentu nanti dia lebih baik daripada kita. Nah, Imam Hasan Basri mengatakan tanda penyakit sombong di situ. Tanda penyakit sombong juga ada apa? Ketika ada orang meninggal dia pengen, mudah-mudahan kalau aku meninggal nanti jenazahku banyak di antara orang. Namaku disebut-sebut, ada bunga-bunga, sudah berhayal begitu, tanda penyakit sombong ada. Ini penyakit lebih dahsyat dari corona. Masuk surga pun Allah larang kalau sudah ada penyakit ini. Kalau corona cuma sesak saja kita bisa sehat. Orang sudah berhati-hati bawa masker, tutup terus. Nah, kita harus menutup hati kita dari sombong ini. Setiap kita keluar rumah kita bisa pakai masker. Kenapa tidak bisa merasa diri lebih hina daripada manusia? Tidak boleh ada sombong ini. Dan sombong ini pakaian Allah. Barang siapa memakai pakaianku, Allah katakan, maka aku akan lemparkan ke api neraka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin minal kibir. Tidak akan masuk surga manusia yang di hatinya ada satu titik atom, titik biji sawi yang ada di hatinya. Jangan pernah menghayal kita dengan kita dibilang orang hebat. Itulah Sayyidina Ali bilang, yang bilang aku nih hebat, yang mau muji-muji aku sama saja melemparkan pasir sama aku. Kenapa ini musibah bikin kita sombong? Dan kalau sudah ada penyakit sombong ini di hati, sudah kebaikan tidak akan datang sama kita. Sorga pun tidak mau menerima orang-orang yang sombong. Sorga tidak akan menerimanya. Dan cara meminta ampun sombong ini dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa biasa, kita sholat, melakukan kebaikan, ibadah ini akan mengampunkan dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan ini mengampunkan dosa-dosa. Dengan kita berbuat baik, dosa-dosa kita diampun. Tapi dosa besar, berzina, mabuk-mabukan, termasuk sombong. Ini penyakitnya syaitan. Syaitan ini bukan lagi ma'rifat sama Allah sudah. Ilmu kita ini tidak ada apa-apanya sama syaitan. Syaitan ini ngelihat surga, ngelihat neraka, duduk sama malaikat. Malaikat dia perintah dulu, dia pimpinan malaikat. Tapi gara-gara sombong ini. Mau sombong kita di keluarga kita. Dengan egonya kita, baik itu dengan istri, atau suami, atau orang tua, atau anak, dan lain-lain yang di sekitar kita. Jangan jauh-jauh. Praktekkan kesombongan ini, pakai masker terus kita supaya tidak sombong ini di tengah rumah kita dan di pergaulan kita ini saja.
Kalau kita sudah merasa di pergaulan kita saja sudah paling baik, ya Allah. Berbuat baik bukan untuk mengakui diri kita paling baik. Ridho Allah, bukan untuk diakui kita sebagai orang baik. Hadirin, jalannya cuma dengan taubat. Taubat itu menyesal, mesti merasa banyak orang dengan dia bisa menunjukkan egonya, disitulah dia hebat. Ketika dia bisa menunjukkan kehebatannya, itulah dia merasa diri paling hebat di dunia. Merasa diri mulia, merasa diri dialah yang bisa dekat sama Allah, atau dialah yang bisa membawa keselamatan di muka bumi ini. Ini tanda kita sudah sombong. Hati-hati. Hati-hati, karena sombong ini ada di hati. Tidak bisa kita ukur kesombongan manusia. Kadang-kadang manusia begini, tidak tahunya hatinya tidak sombong. Kita mempelajari ilmu ini bukan untuk menunjuk siapa yang sombong. Oh, ini Habib kah sombong? Oh, si fulan kah sombong? Bukan, untuk kita sendiri. Kita amalkan. Karena sombong ini penyakit. Kalau kita sakit, kita yang rugi. Dan penyakit ini menghalang kita masuk surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rajab yang penuh rahmat, yang penuh inayah, ini bulan Rajabul Ashab. Apa bulan? Syahrul Rajabul Ashab. Bulan Rajab. Samarinda hujan semuanya, kita tidak kena hujan, ya Allah. Kita tidak kehausan, orang dapat hujan semua, kita kehausan, ruginya. Dan di hari-hari seperti ini bulan Rajab, jutaan manusia, dibilang alfu atik minan nar. Para ulama mengatakan banyak manusia yang Allah bebaskan daripada azabul kubur di bulan Rajab ini, karena bulan rahmat. Ini bulan-bulan yang Rasulullah minta kepada Allah keberkahan bulan Rajab. Allahumma barik. Kalau sudah Nabi Muhammad mintanya, nama barang ini barang istimewa. Kita tahu barang-barang yang istimewa. Kita tahu handphone di tahun 2001 ini ada yang bagus-bagus, kita pandang terus. Cobalah kapankah aku punya ini. Nah, kita minta berkah Rajab ini. Kalau sudah Rajab ini kita dapat keberkahannya, dibilang yang dapat satu tetes daripada siraman rahmat ini, satu tetes saja. Dibilang la yashqa ba'dahu abadah, tidak akan celaka selama-lamanya. Tapi butuh yang nyari, ngambil benar dia nasib dia. Dia pikirkan bagaimana dapat ini. Satu cara kita untuk mengambil ini, meninggalkan maksiat. Taubat dari Qati'ul Arham. Bulan ini harus menyatukan silaturahmi. Kita dengan anak kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan keluarga kita, istri kita, tetangga kita. Harus satukan silaturahmi. Karena cuma orang yang diharamkan dari keberkahan ini adalah orang-orang yang memutuskan silatur. Jangan tidak berteguran. Saling maaf memaafi, saling ridho meridhoi. Pengen dapat rahmat yang besar, kita tidak akan celaka hidup. Selamanya akan bahagia. Berkat kita dapat dengan syarat kita taubat. Khususnya di 3 masalah ini para ulama mengatakan menyambung silaturahmi, tidak sombong, menyambung silaturahmi dan tidak sombong dan tidak durhaka dengan orang tua. Ini 3 masalah ini sering. Malam nisfu Sya'ban, semua doa diterima kecuali dari 3 orang ini. Dan dimasukkan lagi yang keempat, mudminul hamar, orang yang tidak mau taubat, minum minuman keras. Orang-orang seperti ini tertutup dari keberkahan hidup. Ya Allah, hidup kalau sudah tidak berkah, nah enak lagi. Punya anak 10 kayak tidak punya anak. Punya istri 4 kayak tidak punya istri. Ya. Punya teman banyak, satu Samarinda kenal kita semuanya. Tapi kayak tidak punya teman. Pas susah tidak ada yang nolong. Kenapa tidak berkah hidup kita ya? Kalau hidup kita berkah, subhanallah, semua jadi nikmat. Nah, ini dosa-dosa yang sangat harus kita taubat.
Untung bulan ini bulan taubat, bulan istighfar. Hidup nih banyak, tapi inti-inti daripada kehidupan ini, ulama dan para aulia dan Nabi Muhammad wasiatkan benar, khususnya di masalah taubat ini. Nabi Muhammad katakan bahwa aku setiap hari taubat. Orang kalau sudah bertaubat, hidupnya bertaubat terus, ya Allah. Belajar dari bulan Rajab ini sampai ketika Ibrahim bin Adham pernah didatangi juga sama seseorang, ya Ibrahim, dosalah yang membikin dia ini hidup serba tidak barokah. Dosa-dosa, banyak dosa-dosa ya, termasuk sombong, silaturahmi. Sudah, kau tidak bisa meninggalkan dosa. Aku ini biasa. Sudah, saya lakukan ini. Sombong segala-galanya. Aku belum bisa karena dari kecil biasa terhormat hidup. Dari kecil biasa hebat. Dari kecil biasa maksiat. Sehingga bermaksiat itu biasa. Bagaimana supaya aku dapat obat ini? Obat supaya tidak maksiat. Karena maksiat inilah yang membuat hati gelap. Kalau sudah hati gelap itu melihat dunia bingung, ini bingung. Diajak ngomong surga tidak nyambung. Ya Allah, kita ceritakan ini jalan hidupnya sementara, tidak bisa masuk dia itu. Tahu dia bakal meninggal, tapi sampai detik ini pun tidak pernah ngumpulkan amal baik. Di mana lagi kita mau mengumpulkan amal baik kalau bukan di dunia? Kalau kita ajak ngomong, Nabib kita ini masih di dunia. Diajak berbuat baik, kita ini masih di dunia. Jadi ngumpulin amal baik ini di mana tempatnya? Bukan di dunia kan? Subhanallah, kalau diajak untuk kebaikan, nanti Bib kita masih di dunia. La ilaha illallah. Dunia ini memang Allah tempatkan untuk kita ngumpulkan amal. Tapi subhanallah, orang kalau tidak dikenalkan dengan jalan yang baik, dia jadikan dunia ini dikatakan untuk ngumpulin duit. Kita di dunia ini mesti ngumpulin duit. Jangan akhirat terus, nanti dunia kita tinggalkan. La ilaha illallah. Tidak tahu kedudukan akhirat. Para Nabi Muhammad ini hidupnya miskin, tidak punya apa-apa. Yang punya dunia sejagat raya tidak mau memiliki. Allah ketika ciptakan dunia, dilihatnya tidak mau dunia ini. Karena Allah punya tempat untuk penduduk sorga, penduduk amal yang mengumpulkan kebaikan. Nikmatnya bukan main, ya Allah. Itulah jangan tertipu. Nabi Muhammad turun di dunia ini supaya manusia tidak tertipu, supaya manusia ini melihat akhirat. Diturunkanlah Nabi Muhammad, Al-Quran, dan kejadian-kejadian yang banyak supaya kita ini melihat, ya Allah, ini dunia mainan. Aku mesti akhirat. Aku mesti dekat sama Allah. Aku mesti ngumpulkan kebaikan. Aku mesti untung. Inilah keuntungan. Bukan keuntungan dunia-dunia terus yang kita pikirkan. Nah, orang ini tadi sudah tahu untung. Datang ke Ibrahim, dibilang, udah kalau begitu, karena sudah ada tabiat. Tabiatnya susah dibilangnya. Lebih baik memindahkan gunung daripada merubah tabiat seseorang. Pindahkan gunung, tarik pakai alat berat, selesai. Kalau tabiat, ya Allah, susah. Dibilang Ibrahim, wahai hamba Allah, dibilang, ini maksiat sudah meliputi akal fikirannya sampai lupa memikirkan akhirat. Sampai gelap hatinya. Bagaimana Ibrahim? Tunjukkan aku. Dibilang, kalau begitu, tidak apa-apa maksiat. Dengan satu syarat. Kamu mulai detik ini jangan makan rezeki dari Allah. Sudah, mau ngelihat maksiat, mau ngomong, mau sombong, mau apa terserah. Tapi satu syarat, jangan kau makan rezeki dari Allah. Dia bilang, ya Ibrahim, ma min rizki illa min Allah. Tidak ada dunia ini sejagat ini, rezeki ini kecuali yang memberinya Allah. Berat ini ya Ibrahim. Yang lain saja, satu saja tapi berat yang ini. Nah, sudah. Kalau begitu satu, aku minta
Yang tadi tidak sanggup Ibrahim. Gila, rizki semuanya punya Allah. Saya tidak makan rizki dari situ, tidak bisa. Kalau begitu satu saja, aku minta jangan engkau tinggal di tempat yang diciptakan oleh Allah. Ini berat lagi ya Ibrahim. Nah, ada tempat dunia, aku tidak melihat langit, bumi, semuanya Allah yang ciptakan. Semuanya punya Allah ini. Iya. Yang lain aja Ibrahim. Benar, yang lain. Satu saja Ibrahim. Baiklah. Boleh engkau berbuat apapun maksiat dengan satu syarat. Jangan sampai engkau dilihat oleh Allah. Ya Allah ya Ibrahim, tambah lagi ini bilang. Semua tempat ini Allah melihat saya, sampai gemercik hati saya pun dilihat oleh Allah. Gemercik hati kita ini dilihat oleh Allah. Ya Allah dibilang. Yang lain aja Ibrahim minta satu. Sudah kalau begitu aku minta kau boleh bermaksiat dengan satu syarat. Kau bisa menghalangi malaikat Zabaniyah ketika menarikmu untuk dilempar ke api neraka. Kau bisa menghalangi dia, tidak apa-apa. Tambah lagi ini berantem sama malaikat, Anda tidak sanggup dibilang. Saya tidak sanggup Ibrahim. Dibilang wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Engkau bermaksiat dilihat oleh Allah. Rizki engkau makan dari Allah. Nikmat semua tempat tinggal yang kau tinggal ini punya Allah. Dengan keadaan ini engkau sanggup bersombong, bermaksiat, tidak memikirkan kebaikan dibilang. Periksalah, obatilah, menangis dia. Apa ya Ibrahim? Suruh istighfar. Banyak-banyak istighfar. Man dawamal istighfar ja'alallah likulli dhigin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mendawam semua jalan yang sempit, ada jalan keluarnya. Orang kalau minta maaf, enggak usahkan itu. Kita punya salah. Dimaafkan saja sama orang ini. Aku minta maaf dan dimaafkan. Sepertinya kita dikasih nyawa. Kita ada kasus sama pemerintah, dimaafkan. Wah, senangnya kita. Bagaimana? Mau dipenggal kepala kita tidak jadi gara-gara dimaafkan. Atau kita punya salah sama fulan bin fulan, kita dimaafkan. Ya Allah. Sepertinya kita diberikannya nyawa, kehidupan yang kita dapatkan gara-gara maafkan. Nah, begitulah Allah yang tidak pernah menolak taubat dan istighfar hambanya. Kalau sudah hambanya ini dawam setiap hari istighfar, maka yang jalan yang sempit tadi terbuka. Seperti orang dapat nyawa baru, bagaimana? Dapat kesempatan yang besar. Allah akan berikan kesempatan hidup berkat istighfar. Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Mintalah ampunan, sesungguhnya Allah lah yang memberikan maha pengampun. Dia akan menurunkan pertolongannya, hujan Allah akan turunkan dengan sederas-deras mungkin. Itu tanda hujan ini bahasa pertolong. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak keturunan. Allah akan alirkan air sungai dengan berkat istighfar. Itulah Hasan al-Basri kalau ada orang datang ngaku tak punya anak, pengen punya anak, banyak istighfar. Ada apapun istighfar. Dibilang, ya Imam, setiap orang minta hajat engkau bilang istighfar. Nah, Allah berfirman, mintalah ampun, Allah akan turunkan hujan. Allah akan turunkan hujannya, pertolongannya, keturunan, anak. Allah akan berikan bagi orang-orang yang membaca istighfar. Jadi istighfar ini sudah tidak diboleh tinggalkan lagi, buat kontrak sudah. Jangan lagi berpikir bagaimana.
Jangan terlalu banyak teori hidup, nanti kita gambar ini, bentuk ini lagi, gambar begini supaya hidup begini. Hidup ini amal dapat buah kita. Amalkan, niatkan untuk beristighfar sudah mulai Rajab ini sampai akhir hayat. Aku minta ampun sama Allah. Aku banyak dosa. Tambah lagi dosa sombong ini harus kita sebutkan. Taubat tidak bisa dengan buat-buat baik. Udah, aku tidak mau sombong lagi. Harus ditaubatkan. Ya Allah, aku minta ampun. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pas nyebut taubat, aku taubat dari kesombonganku ya Rabb. Kadang-kadang kita tidak sadar kita sombong. Na'udzubillah. Harus kita ingatkan, saya dan kalian harus kita sadarkan terus masalah kesombongan ini. Karena ini yang membuat mutuskan pintu rahmat. Mutuskan silaturahmi, termasuk durhaka sama orang tua ini, termasuk yang menjadikan rahmat doa ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kegelapan hidup, kebingungan, semuanya dikarenakan dosa kita yang banyak. Di bulan Rajab ini banyak-banyak kita minta ampun. Jangan kita ngurusin mau-mau terus. Dari kemarin kita mau ini, pengen dunia begini, pengen hidup begini, pengen anak begini, pengen keluarga begini. Sudah. Keinginan kita itu akan dijawab dari hari demi hari insya Allah. Tapi sekarang ini mulailah bertaubat, beramal. Berkat taubat inilah insya Allah kita sadar sama hidup kita. Sadar sama perjalanan kita di dunia, di mana dunia ini bukan untuk bangun dapur, bukan untuk mikirin kursi, bukan untuk mikirkan bangunan rumah yang besar, bukan untuk memikirkan kehidupan yang lebih lagi. Kita hidup di dunia ini untuk mengabdikan diri, mengumpulkan harta untuk berpergian nanti di akhirat. Nah insya Allah urusan dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi yang di atas 40 sudah umur kita. Kita harus sudah berpikirnya bukan untuk punya rumah lagi, punya sorga. Udah terlambat. Planning yang sudah lepas tak apa-apa. Planning sekarang ini sorga jangan lepas. Yang kemarin lepas biasa saja, ini dunia akan hancur. Sorga kita ini jangan sampai lepas. Kalau udah punya pula sorga, na'udzubillah. Di bulan Rajab ini tak tahu. Tahun depan ketemu bulan Rajab kita, belum tahu. Jadi istighfar. Barang siapa mendawami istighfar, Allah jadikan jalan yang sempit itu ada. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Tidak tahunya ada rezeki ini. Akhirnya keinginan yang tidak pernah dia pikirkan, planningnya sudah akhirat, planning dunia itu datang sendiri. Allah ngirimnya. Dunia jadi membahagiakan dia. Sebab apa? Sebab sudah membuat jalan yang benar di dalam hidup ini. Kita jangan sampai kena tipu. Kita harus sadar benar datangnya Nabi Muhammad untuk meluruskan akal kita yang mikir planning dunia yang berlebihan, lupa dengan planning akhirat. Itu tipu daya, hati-hati. Tertipu, kita sangka satu hiburan kehidupan, bukan tipu daya dunia yang mau menggiring kita supaya kita tidak memikirkan akhirat. Rasulullah bersabda, "Aktsiru minadz-dzikri hadimil ladzat." Rasulullah bersabda, perbanyaklah daripada mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Banyak-banyak mikir mati hidup. Ini bulan-bulan orang Nabi Muhammad perang, stop dulu Nabi Muhammad bilang. Semuanya disuruh stop. Ini bulan haram, bulan mulia, tak boleh ada suara pedang. Semuanya ibadat, ingat sama mati, ingat sama kehidupan yang hak. Segala kesibukan sahabat dulu untuk perang-perang dilarang oleh Rasulullah di bulan Rajab ini. Nah, kenapa? Karena ini bulan mulia. Orang tahu, kenal sama hari Minggu, hari libur. Wow, udah buat planning hari Minggu. Kenapa hari libur? Mau jalan-jalan, ngeluarkan duit lagi. Kalau sudah hari Minggu, makan di sini, restoran ini habis juta, restoran ini habis juta. Ke masjid tak pernah mau. La ilaha illallah. Baru ngeluarkan di masjid 50.000 azan tengah jalan. Oh, lu ngeluarkan duit 100.000, 5.000 di masjid. Nah, untuk ini ladang akhirat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai bulan Rajab ini kita tidak tahu lagi. Umat Nabi Muhammad kenal sama bulan Rajab. Orang yang di sorga kenal sama bulan Rajab. Penduduk sorga, orang yang mau jalan ke sorga kenal benar sama bulan Rajab. Orang yang dapat jalan dikenalkan oleh Allah. Kita ini bukan lagi manusia yang mengenalkan kita kepada Allah. Sampai saya duduk di sini, saya sekarang duduk sini melihat. Ini orang bukan lagi Allah yang memberikan kita jalan. Yang punya dunia sejagat raya ini, itulah hakikatnya yang membuka jalan kita untuk mendapatkan keberkahan bulan Rajab ini. Untuk mendapatkan ampunan Allah dan taubat. Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Sesungguhnya Allah lah yang ingin kalian bertaubat. Allah yang mau. Dengan kejadian ini yang memanggil kita semuanya, saya dan kalian diundang, diberikan jalan oleh Allah. Untung masih bisa hidup, masih ada umur kita hidup di dunia ini. Nah, kita lihat orang baru dapat jalan tol dari Samarinda ke Balikpapan. Padahal kita tidak pernah jalan, tapi sudah senang kita. Alhamdulillah. Kita sekarang nyaman di Kaltim ada jalan tol menuju Balikpapan. Padahal tidak pernah ke sana kita. Baru dapat jalan sudah bahagia kita. Kita puji pemimpin kita. Kita puji ini, enak. Padahal kita tidak menikmati. Tambah lagi ini jalan tol ke sorga. Ya Allah. Jalan benar-benar istighfar diampunkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang sudah keluar batas berbuat sesuatu maksiat di muka bumi ini, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa-dosamu. Ya Allah, kalau kita sudah dengar bacaan ya Allah, Allah ngajak ngomong kita, wahai orang-orang yang berdosa, pendosa. Itu Allah ngajak ngomong kita. Kita inilah yang hamba-hamba yang berdosa. Allah bilang apa? Jangan pernah putus asa. Allah akan ampunkan semua dosa kita. Ya Allah, bersyukur benar. Kita bisa didengarkan ayat ini di telinga kita, dikenalkan sama ayat ini. Ada orang hidup di dunia tidak kenal sama ayat ini. Kalau sudah dikenalkan namanya Allah ini sudah nyampaikan. Allah ngajak ngomong kita sudah. Bahwa Allah tidak mau meninggalkan dosa kita sedikit pun. Tapi kita mesti tahu taubat. Mesti tidak mau mengulangi segala yang tidak baik ini. Kalau dosa-dosa kecil tidak perlu bertaubat. Tapi dosa-dosa besar, mutuskan silaturahmi. Khususnya masalah sombong ini yang sering lengah kita. Lengah benar. Saya dan kalian. Itulah banyak-banyak. Jangan tidur kecuali minta ampun dulu. Bulan Rajab ini ada hadis-hadis yang menyantumkan bahwa siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, atau Allah maghfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, sayangi aku. Ampunkan dosaku. Sayangi aku ya Rabb. Dan terimalah taubat hambamu ini ya Rabb. 70 kali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dirinya disentuh oleh api neraka. Haram bulan ini akan disentuh api neraka. Selama bulan Rajab ini. Nah ini masih ada sisa. Sisa ini kita tepat. Jangan tinggalkan lagi. Habis subuh 70, habis isya 70. Habis subuh tidak terbaca, jam 7, jam 8 baca yang penting. Gobok. Jam 9 tidak apa-apa sampai sebelum zuhur. Sampai zuhur belum juga lupa. Baca lagi. Digobok tidak apa-apa. Yang penting siang baca, malam baca. Setelah bulan Rajab teruskan. Para aulia ini mendampingkan. Kita lihat Abah Guru Zaini itu mengarang buku, menyusun buku ya, Dalailul Khairat, selawat semuanya. Sebelahnya istighfarnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Damping, kayak bacaan Dalail juga. Berdempetan. Yang ini dimulai hari Jumat. Hari Jumat ada istighfarnya, hari Sabtu ada istighfarnya, hari Minggu ada istighfarnya. Punya Hasan Al-Basri. Begitu juga Dalail. Hari Senin ada sholawatnya, Selasa dimulai Senin.
Kalau ini dimulai hari, ketemu lagi Jumat, hatam satu bukunya itu. Berdampingan dijadikan satu buku. Kenapa? Berkata para ulama, di akhir zaman banyak-banyak mengingatkan penduduk dunia ini dengan banyak bertaubat, istighfar, sama sholawat. Dia bingung mau milih amalan-amalan ini. Nah, sudah antara dua nih. Kalau tidak duduk, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, baca istighfar. Kalau tidak baca istighfar, baca sholawat. Sudah buat pilihan hidup. Jangan duduk, memilih ngelamun. Kita lihat banyak orang. HP begini, kepala sampai uratnya sakit-sakit. Kerak-kerak, kenapa Bib? Dari tadi ulun begini Bib, main HP. La ilaha illallah. Bisa nikmat lagi. Padahal yang dilihat sosial media saja. Karena sudah asyik ya. Akalnya menemukan jalan ini. Coba kita temukan jalan akhirat. Duduk dengan HP, baru bangun tidur melihat HP sudah senang. Nggak tahu yang dilihat apa juga, nggak tahu juga. Liwat-liwat aja nah. Dilihat ini, habis lihat ini, habis lihat. Subhanallah orang senang ya. Tapi ketika orang senang berzikir dianggap aneh. Orang berbuat baik ngambil keuntungan dunia, sulit benar. Padahal tidak ada yang sulit ya. Harus kita ketemu sama jalan ini ya. Jalan yang bisa kita senang sama istighfar, senang baca sholawat, senang baca ini. Gunanya kita ngumpul di tempat ini bareng-bareng, ketemu jalan ini ya. Kalau sudah ketemu jalan ini, jalan terus sampai kita bahagia di akhirat. Nanti kita baru senang, ya Allah, alhamdulillah, berkat rahmat Allah, Allah jalankan kita dan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah dunia ini. Kita bisa duduk malam antara maghrib sama isya di masjid ini, sudah keberuntungan yang besar, harta karun kita dapatkan ini. Bersyukur banyak-banyak. Inilah keuntungan. Kita mau cari untung mana? Untung itu yang diakali masih untung dunia ini, untungnya akhirat. Ma'ainun ra'at wala udunun sami'at. Allah sudah siapkan tempat yang tidak pernah dihayalkan manusia, tidak pernah didengar oleh manusia. Nikmat yang sangat tinggi yang Allah sudah sediakan dengan kita benar-benar bersama Allah di tempat ini. Dengan kita mendapatkan keuntungan-keuntungan setiap detik ini. Satu bab saja kita bahas di sini. Kalau dua bab, ada bab sombong, ada bab tawadu, ada bab istighfar. Satu babnya para ulama bilang seperti sholat tengah malam 1000 rakaat. Allah, siapa yang mau ngasih keuntungan 1000 rakaat ini? Satu rakaat lebih baik daripada dunia seisinya, dibilang. Kebaikan satu rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Insya Allah mudah-mudahan kita Allah meninggalkan dalam keadaan menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu ini meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan umur, sehingga untung kami ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami keuntungan ya Rabb. Keuntungan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, Engkau tahu apa harapan kami ya Rabb. Engkau tahu apa yang kami inginkan. Ya farijal ham, ya kashfal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah. ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والمرض والألم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا يا الله cahayailah hati kami ya Rabb, cahayailah batin kami ini ya Rabb, cahayailah pandangan batin kami ini ya Allah, sehingga kami bisa berjalan dengan jalan yang Kau ridhoi. Engkau jaga kami dari segala maksiat, Engkau jaga kami dari segala kegelapan hati ya Rabb. Obati penyakit hati kami ya Rabb, obati penyakit hati kami ya Allah. Jadikanlah kami memiliki hati yang bersih, hati yang tawadhu. Jauhkanlah kami dari kesombongan, jauhkanlah kami dari kesialan hidup ini ya Allah. Berikanlah kami keberkahan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.